warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinina wa dinina wa akrona diniyati du'a wa al-duhul biya Sayyid Rasulullah al-Wadi Murabbi al-Kitab Sayyid Imam Sayyid Habib Muhammad bin Ali wa Idris Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Syari Hafidh wa Nasrul Hadrat Yabu'i wa Sayyidah وعلى جميع والدينا وعلينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan lewat streaming pengajian rutin Jumat pagi rahmatullah. Pada kesempatan pagi hari ini pertengahan bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bertemu, menambah wawasan keagamaan kita masing-masing dalam kondisi sehat walafiat, masih berpegang teguh keimanan, keislaman dalam diri kita masing-masing. Semoga segala ikhtiar kita sampai pada detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kata salam semoga selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan nilai-nilai kebaikan kepada kita semuanya selaku umatnya, sebagai umat yang hidup di akhir zaman. Karenanya mari kita sama-sama berusaha untuk menjaga keimanan, keislaman pada diri kita masing-masing, sekaligus mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad yang membanggakan hati beliau, sehingga nantinya kita pantas untuk memohon, mengharap syafaat beliau nanti dari kiamat Allahumma. Para jamaah, para santri rahimahullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab niat mengadakan hizib Quran dan tadarus di masjid sampai pada bahasan niat yang nomor 10. Niat yang nomor 10 mengadakan tadarus Al-Quran atau hizib Al-Quran di masjid atau di tempat manapun berada, sampai termasuk yaitu al-istifadatu minal istima', mengambil faedah dari mendengarkan bacaan Al-Quran, mengambil faedah dari mendengarkan bacaan Al-Quran. Sekaligus niat yang nomor 11, taqwiyatu rabitatil ukhuwah bainal mu'minin. Nomor 10 mengambil pelajaran, mengambil faedah dari mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang ke-11 memperkuat hubungan persaudaraan, memperkuat hubungan persaudaraan antara orang-orang yang beriman, memperkuat hubungan persaudaraan antara orang-orang yang beriman. Karena secara langsung ketika kita mengadakan tadarus Al-Quran, bahasan kita yang awal itu tadarus itu ada satu yang membaca, yang lain mendengarkan, berusaha membenarkan. Setelah itu mungkin bisa juga membahas isi dari Al-Quran itu sendiri, mengingatkan kepada yang lain akan nilai-nilai kebaikan dalam Al-Quran. Harapannya kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan tersebut. Apakah itu faedah dari sisi bacaannya, dari tajwidnya, dari tahsin tilawahnya, bagaimana orang-orang yang mempelajari qiraah secara khusus, apakah itu qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, atau mungkin qiraah secara khusus, qiraahnya siapa, Imam Nafi, Imam. Dia lebih tahu pada
masalah hukum-hukum bacaan, atau mungkin yang lebih baik dari bacaan itu sendiri. Contoh, mungkin secara umum kayak mempelajari ya, atau jamaah yang menyaksikan di lewat saluran streaming, mempelajari di rumah kita atau di kampung kita masing-masing dulu. Kalau huruf kol-kolah, ya huruf kol-kolah, ya mantul, lek moco ya, medal ya, lakon. Tapi ada beberapa hukum yang tidak selalu klak kayak ngono. Gampangane. Ketika huruf kol-kolah bertemu dengan huruf yang sifatnya lali pelajaran tajwid. Contoh gampangnya ini. Ono dal syukur ketemu jim, ya apa macane? Apa kol-kolahe mantune si pancet? Ya, si pancet kan? Masa ngono? Si ngomong dipancet kok si ngomong. Kayak membaca di maulid yang juga apa di baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ya. Kantul nomor laqad ya. Padahal mestinya bacanya tidak seperti itu walaupun itu kol-kolah. Ya baca. Katulannya tidak ditampakkan malah laqad ja di orang mesti macam ya seperti ija maksudnya dal telepono nanti maksudnya dal telepono nanti ija akum laqad ja itu laqad ja akum enggak malah ya itu bagi yang memahami hukum-hukum seperti itu kemudian kan dibaca sesuai dengan kadar keilmuannya, sesuai dengan pemahamannya. Mau coba akhirnya yang lain tuh, itu gak kol-kolah, itu dal kan, oh iya, itu ini jelaskan bacaan yang lebih baik. Atau mungkin huruf-huruf tertentu yang makhrajnya ya tidak terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Khususnya ini kami sampaikan kepada santri, pada alumni, kepada jamaah yang menyaksikan lewat streaming mungkin ya. Ada kalau sampean ingin belajar membaca Al-Quran, tahsin tilawah, memperbagus bacaan Al-Quran, termasuk mungkin belajar dari qiraah sab'ah. Ada gurunya banyak. Kalau malu kan sekarang zamannya sudah modern, ngaji online kan bisa. Sekarang itu modelnya ngaji streaming online. Kan kalau mendengarkan, bagaimana kalau menggunakan interaksi antara yang menyampaikan dengan mendengarkan juga ikut membaca. Mau apa lagi? Sekolah itu. Mau apa lagi? Mau apa di HP atau di komputer? Ada teknologi apa saya harus interaksi dengan banyak orang? Oh iya. Saya kan usul kalau rapat, telekonferensi, tidak harus hadir di tempatnya, ya, cukup foto-foto buka komputer di rumahnya masing-masing, kemudian kan ada cara-cara itu ada, termasuk bagi saya yang alumni atau mungkin jamaah yang bawa HP bisa menghubungi. Kalau mungkin setelah ngaji bisa hanya itu tak tetui nomor ini. Dan seorang Ustaz Quran, Ustaz Faisal An-Najjar, Ustaz Faisal Hamid Ahmad An-Najjar. Ya karena saya ceritakan, saya ngaji sama beliau, air itu hampir 2 minggu. Makhote air itu hampir 2 minggu. Artinya ternyata
selama ini apa yang saya pelajari itu tidak tidak betul-betul benar ngono ndak. Pemahaman kita pokok ait ngeden, padahal nggak syukur-syukur ngeden padahal. Ya, kalau kita baca huruf ait ada bacaan sing ngeden, nggak syukur-syukur ngeden. Nggak ngomong kentut malah nggak ngeden teman-teman. Itu hampir 2 minggu. Beliau sekarang ngajar di Malaysia. Ngajar di Malaysia dan membuka pengajian pembelajaran secara online setiap pada subuh. Ada nomornya, ada kontak personnya, nomor WA ini. Untuk caranya yo terserah beliau. Apakah disediakan waktu khusus atau mengikuti kelas umum, telekonferensi mau. Itu betul-betul khususnya bagi jamaah atau bagi alumni yang mungkin sudah sering diberi tugas untuk imami sholat, walaupun kita tidak tahu ke depan bagaimana. Kita tidak diisi kerso, walaupun sudah ada gambaran-gambaran bulan Ramadan, terawih, tapi kita tidak diisi kerso. Kita berharap bahwasannya kondisi bisa menjadi normal. Harapan kita normal, kabeh wis normal sembarang. Gak iso bayangno. Ya apa lek yo-yoan terus kasar takjil ditutup mari ngono. Yang bingung berarti boleh takjil iki ya kami dewi-dewi sak ono iki. Kate golek campur gak ono, kate golek kolor gak ono, gak iso bayangno. Ya apa itu wis pokok syukur budek wis iki jono banyu bumbang ae. Kita tidak bisa bayangkan, tetapi kita tidak mau diisi kerso. Ya, kita parah, sopo sih diisi kerso tambah parah. Kita semuanya berharap penyebaran virus I-20 ini bisa ya betul-betul berhenti di tahun 2020. Kita berharap sebelum Ramadan teknologi. Itu kan butuh proses isolasi, karantina, apa sebarang. Tidak ada syai'an ayyakula lahu bebas akarepe Gusti Allah. Selama kita tetap memegang teguh ajaran agama Islam, dijogo tauhid, dijogo sunnah-sunnah ajarannya Rasulullah, ya. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang tidak ngerti, ngomong sing gak ngaji, termasuk apa ya? Karena itu tahu orang-orang secara umum apa ya? Kadang kita Indonesia ini latah, mungkin terlalu panik, terlalu wedi. Karena itu mungkin itu sudah punya contoh. Biar koyok kalau kita ngentut itu tidak sopan di hadapan orang lain. Ya, saya ini kalau koyok ngentut itu lebih sopan dibanding waktu kan. Kadang kita batuk bersin di hadapan orang lain, itu ada sebagian orang yang sudah ketakutan. Watuk menonton, padahal ya watuk biasa, satu hal wajar atau bersin. Rasulullah sudah ngajari kita dari dulu, kita batuk kalau kita bersin, ya ditutupi, tidak hanya sekedar tutupi, tapi mengucapkan Alhamdulillah. Kita atos, kita bersin, Alhamdulillah. Yang mendengar jawab. Yang kamu mereka ngerti orang wahid, alhamdulillah. Corona. Yang kamu Allah, jadi yang kamu Allah, bukan corona. Jadi orang semakin jauh dari ajaran agama, orang semakin jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Makanya, ya, suwi waktu alhamdulillah semoga tak ini terwaras kabeh. Amin. Semoga ini sehat kabeh keluargane kabeh wis nak turune tonggo-tonggo semoga kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Kalau sini wajo biasanya nanti ya Fauzi ketika kunut nazilah pernah perhatikan apa yang dibaca sama beliau kunut nazilah. Kalau merasa itu sing ditembak tekone kok. Sing sopo? Sing teko. Ya kalau sing aku. Mau tembak aku. Pernah
pernah akan perhatikan apa yang dibaca beliau ya Bang, atau mungkin pernah mencatat tahu perhatiin catatan kalem-kalem terus kayak kurang pas jadi tas saya sama beliau wes ora sing koyo ngono ngono itu catatan nih ngono itu catatan karena guru karuan ketika nanti kayak kembali ke rumah kayak punya perbendaharaan doa-doa itu mau guru karuan mungkin bisa boleh diri tapi tidak ada sanad paham atau sanad ya karena hubungannya jadi osopo beliau dari mana dari gurunya atau dari ngambil dari kitab mana dari gurunya atau sanad ya jadi kesempatan siapapun terus karena mungkin ya bisa ditulis ulang kemudian sampaikan kepada beliau ngapunten dia jadi dengan bahasa mawas corona juga merasa nyata tulisan di kaset tulisannya di kaset mungkin ini menggunakan huruf apa saya terdengarnya apa hak ternyata hak dari soal ya, itu di kaset mari kita digolek di mana jadi sangat indah di situ sangat indah bacaan ulur nazilah bacaan ya yang banyak dibaca pada saat-saat sekarang ini berhubungan dengan penyebaran ini ya kita semuanya berharap jadi sekali lagi kita gak diisi kerso ya opo bulan Ramadan ke depan yang jelas kita sudah berusaha kemudian mempersiapkan diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ojo lalen mau itu wa ballighna Ramadan. Dengan semua akan Gusti ketemu Ramadan. Betul-betul jalur tenanan muga ketemu Ramadan. Terlepas harapan kita ketemu Ramadan itu apakah ingin ketemu kolok, apa ingin ketemu campur, kaya apa? Oh ya masuk kolok es campur saat ini wonten siji, suasana siji. Suasana itu yang berbeda. Mungkin itu segala ya awakan kangen tambahi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi khairin wa afiyatin wa lutfin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin atau bima tuhibbu wa tarda ya adzal jalali wal ikram sama bagaimana doa itu semuanya yaitu harapan sekali lagi gak diisi kerso alhamdulillah kita sudah mendapatkan kabar gembira dari beberapa orang yang mungkin mengetahui atau diberi kelebihan dengan diberi ilham oleh Allah dengan ilmu-ilmunya Allah seperti yang dilakukan di beberapa pesantren kayak ini kamu sampai kapan? Sampai kapan deh? Wilayah udah mah? Wilayah apa? Agak aku bisa. Ya beberapa pondok kan cuma cukup wakil pondok mulia aku nggak mulia ada juga pondok lain yang belum pulang. Pondok Buklaka Sadasana Gede belum pulang. Pondok mana kemarin informasi tidak ada yang pulang. Karena ya khawatir bagaimanapun pengasuh itu secara tidak langsung menganggap kayak ini adalah anak-anaknya suka khawatir pelihara mulai ya opo ya omangku ya opo kulit itu sama nama mulai tak aman ya, banyak kekhawatiran seperti itu. Alhamdulillah kita mendapatkan kabar gembira ya, dari beberapa orang seperti yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Masyhur, kakaknya Habib Umar, para mufti tarik, pondok di Darul Mustafa diujikan semuanya. Artinya diujikan karena memang tempatnya berada di tempat yang padat. Kemudian anjuran dari pemerintah setempat untuk menjaga santri tidak gampang keluar juga. Hanya pihak Darul Mustafa kita rencana mengambil kebijakan foto-foto gak metu diusi kabena nang lebah Nabi Hud di gunung Nabi Hud kono kasarane Nabi Hud iku kota mati
Negara ini kota mati karena hidupnya ketika ada haul, ketika ada acara baru listrik, air, jalan. Selama tidak ada ya kalau listrik kalau tapi sekarang ya dibuka listrik kan ya diujikan ekonomi kalau pasar kalau pokoknya mau itu yes ketemu ya waktu itu mulai musim panas seperti itu. Alhamdulillah sama-sama munajat kepada Allah ya lewat doa beliau dan doa kita semuanya sebenarnya ya. Doa kita semuanya berharap penyebaran ini atau bencana darurat nasional, darurat global, bukan sekedar nasional, global saat dunia. Semoga dibersihkan, dihilangkan oleh Allah sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan kita doakan semuanya, saudara-saudara kita, seluruh umat Islam, siapapun kita doakan, orang Islam, orang kafir, kita doakan semuanya. Ya, diberikan semuanya oleh Allah. Masuk kemarin, beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, insya Allah, Habib Umar alumni kumpulan lalu apa ketika Habib Umar sedang kumpul-kumpul dengan santri-santri yang dari Eropa, terus bagaimana hubungan dengan masalah virus ini Habib ya tetap ini waktunya awan tambahnya dengan Gusti Allah ya, waktunya kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Banyak kemudian kita diberi kesempatan untuk stay at home, stay at home, tinggal di rumah kan, stay at home ini mesti mulai ya, so pikiran mulai ya, jadi di rumah ya segini, ya bukan kayak ini. Ini kita fokuskan, kita lebih berusaha untuk tambah jumoni. Zaman ditanya seperti itu beliau mengatakan ingat ketika dulu Allah membuat terjadi bencana alam tsunami ya, di mana-mana korbannya sangat banyak, Jepang, di Aceh. Berapa tahun yang lalu tsunami? 10 tahun ya, setelah itu apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Harapan kita juga seperti itu. Harapan kita ini kemarin ketika santri-santri yang dari Eropa itu bertanya, gimana Habib? Siap-siap kok sing akeh nyedot nang Gusti Allah, sing akeh dumole nang Gusti Allah, siap-siap. Semoga saja nanti setelah berakhirnya bencana global ini akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu sudah ditandai ya. Sing mungkin saat durunge di beberapa negara Eropa tidak diperbolehkan melaksanakan ajaran ibadah Islam secara terang-terangan, termasuk ada tidak boleh menggunakan pengeras suara, cukup pengeras suara dalam. Sekarang malah ada beberapa negara Eropa sengaja ngongkon orang Islam adanya kokon ngetokno. Ya yang terjadi di Jerman, terjadi di Belanda, Lukaru, itu kan bukannya video isonya video hoax, video yo ini ya cross check, harus cross check. Soalnya Belanda ono kocok di Belanda ono kocok Belanda, kocok sekolah dia naik Muharta itu saya di Belanda. Kalau pun Muharta itu sang Belanda karena itu dosen biasa. Kok yo kemenangan nih Belanda itu menang, itu harus menang tuh. Yang sebelumnya tidak pernah terdengar suara adan, sekarang malah disuruh adan. Pasti adan kongkong suara nona, kongkong luar. Karena ternyata ada beberapa orang yang pasien yang sudah positif kena penyakit ini, ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran atau mendengarkan bacaan azan ini, proses penyembuhannya lebih cepat. Dari situ kemudian mereka minta di rumah lawaan sing bendino maca Quran, sing bendino rumu ada rumu sholawatan tibaan, mosok gak sehat-sehat ya pondok sehat-sehat mangan yang paling itu akeh
Patut disyukuri, ya, patut disyukuri. Sudah, kita kembali kepada bagaimana kita istifadah, mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar dari bacaan Al-Quran itu. Kita paham, tidak paham, selalu ada faedahnya. Dan kita perkuat hubungan apa tadi? Hubungan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Yang ke-12, niat membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran di masjid atau tempat-tempat, yaitu ihya'ul laili ikanatil qira'atul lailan, menghidupkan malam seandainya bacaan itu dilakukan pada malam hari. Ihya'ul laili ikanatil qira'atul lailan, menghidupkan malam seandainya bacaan itu dilakukan di malam hari. Kesempatan besar. Mana ya? Begini kita begini lah, Belok-belok. Iya, saya belok-belok. Lah ini mau sediani, mumpung prei, mumpung aku. Yo, sekali waktu kan kemudian tinggal Joko wudu nanti munggah nama hanya di pojokan oleh itu Quran irikan banyak cara sebenarnya. Al khairu katsirun wa qalilun fa'ilun. Perbuatan baik itu banyak macamnya. Wa qalilun fa'ilun, yang mengerjakan yang sedikit. Keapian itu wakil model, caranya wakil, sing lakoni sendiri. Ya sekarang tinggal kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, siapa yang mau melakukannya. Apalagi dengan berbagai macam hal yang sudah disiapkan seperti itu. Boleh, silakan kalian mencari hiburan, ke TV, ke film, boleh aja, menjadi istimewa waktu itu. Kemudian kita melawan nafsu kita. Habis aku gak tak lo kafe, aku biasanya jatah, aku tidak dulu sampai keturun cek, aku gak ambil siap. Juga tadi salembar oleh gaji kita, oleh gaji. Makanya karena bangunan baru sampai banyak tempat-tempat yang mungkin belum kita jangkau untuk melakukan amalan ibadah ya, dan insya Allah. Jadi ya mungkin tempat-tempat aku biasanya singitan di sebelah pengurus, aku saya tak singitan di sana tapi wiridan aku mau Quran, aku tak gawe oleh karaoke syakban atau sholawatan ya, banyak caranya. Dan ini kesempatan kita, karena bagaimanapun tapi kalau berhubungan dengan Al-Quran, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya banyak kelompok yang diangkat derajatnya oleh Allah karena Al-Quran. Seperti halnya Allah juga akan menurunkan derajat satu kaum, satu kelompok karena Al-Quran juga. Tergantung. Saya ingin tahu bahasa ini ya. Khususnya bagi yang sekarang masih berada di pondok. Ya, khususnya bagi di luar sana banyak kemudian musola, masjid-masjid mulai ditutup, dibatasi. Masjid depan sholatnya renggang-renggang. Ya. Di beberapa masjid tertentu sudah mulai sholat jamaahnya waktu-waktu tertentu, tidak 5 waktu. Di masjid lain sudah mulai masjid adzan toh, mari adzan ditutup mana? Karena jamaah. Ya. Tidak ada orang-orang yang kemudian i'tikaf di masjid, tadarus Al-Quran, wiridan. Lah yang dari pondok, pakai kesempatan. Tapi kalau itu sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya jangan salahkan, kita nanti akan menemui kondisi koyomu. Ya Allah menemui kondisi koyomu. Kasih masuk Quran. Sekarang di luar banyak orang-orang yang kemudian merindukan karena kondisi di Jokowi mulai wah ini.
Saya rutinan ada beberapa yang libur, terus libur dan yang kenapa kalau libur nggak kenapa? Kalau masalah takmir, dan dengan masyarakat kalau naos, kalau suka, buat saya suka. Kalau memang keputusan dari warga, dari jamaah kemudian diliburkan, monggo diliburkan. Kalau lanjut, ya monggo lanjut. Terus siap-siap mawon. Tapi banyak kemudian jamaah-jamaah kok mau merindukan. Iso biasanya sholat sawu subuh vakum makanya tasbihatas subuhi minta mami sholat berapa lain min iqamati sholat ini kata longgar kaya risih kepingin iso deket mana kepingin iso jamaah mana kepingin iso mari sholat itu gak dioprak-oprak karo takmir tutup ono batasan ini sudah mulai banyak di luar sana yang merindukan. Sampai akhirnya mereka menyadari, ya aku gak bisa maca Quran, deres di masjid, deres di musola, ya wis, jopo tak deres. Dan akhirnya gak mulai kuat. Saya ingin nanti, ini mau ingin nanti. Waktu saya di golek no maman gawe anak. Ya wong Joko niku sepi. Jadi pula wong WA ta lapor. Kalau tugas nggih salah. Dekene. Tak lirik. Masuk Quran wong. Kebetulan pinggir jalan iki. HP ini Quran itu. Masuk PNJ Quran bacaan syarat-syarat agama buka. Jadi dimanfaatkan waktu-waktu, dimanfaatkan kesempatan kita untuk melakukan amal-amal ibadah, melakukan amal-amal kebaikan atau sunnah-sunnah. Kemudian ini bulan Syaban, bulan sholawat, bulan sunnah Kanjeng Nabi. Kemarin kami sampaikan kepada beberapa anak ngaji atau di beberapa rutinan. Ya. Contoh, salah satu kesenangan Rasulullah. Kanjeng Nabi itu hobi salah satunya wahub biba ilayya min dunyakum salata. Salah satunya wajubilat qurratu aini bis sholat. Sing paling nyenengno hobinya Kanjeng Nabi iku sholat. Ya kok sholat itu Kanjeng Nabi pantes lho. Dalem zaman saiki senengane sholat apa ya mungkin naik. Selain zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman abad-abad awal ya Islam, ulama kita Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu senangannya ya sholat, hobinya sholat dari kecil. Beliau karena belum sah untuk melakukan muamalah jual beli di pasar sama ibu beliau. Di masa kecilnya itu diperintah untuk buka bedak kok. Buka bedak terus sing dodolan masmu. Buka mau bedake. Beliau berjalan dari dalam beliau ke pasar. Iku lewati masjid masuk. Perlu masjid sholat tahiyatul masjid betul mana. Si dilewati padahal pakai masjid. Itu masih kecil. Dan mohon maaf, beliau dalam kondisi buta beliau. Buta sejak kecil beliau. Sholat sampai teko beda ini perlu beda saat ini dibuka kakek sholat mana satu rakaat dibuka ngenteni masih rawu terus ngenteni pembeli datang satu rakaat mungkin mau ngantet jangan biar doang masih tidak meninggal kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Misalnya Syafi'i hobinya sholat. Saya tanyakan kepada salah satu supirnya yang kebetulan anak Indonesia, enak sampai supir yang dikali, so itu tambahan ilmu, itu tambahan dumo, itu tambahan macam-macam kan. Gak iso, kok gak iso. Kok harus cari terus perintah siapa mau pilih, aku tak mau mati nang dalamnya buka dulu coba. Kirim Pak Nasi mobilnya siap di mobil, nanti harus cari masuk. Kalau buncret kalau ditutup mobil melaku itu gak sejauh. Kali, juga iso, sholat habis kali. Beliau hobinya sholat. Waktu sholat sunnah mutlak, sholat apapun ya sesuai dengan waktunya kalau memang berhubungan dengan waktu.
Kalau kendaraan jalan sudah ngadep kiblat boleh. Dan kita bisa melakukan itu tanpa ada yang tahu, kecuali hanya coba dengar. Ya Masya Allah, saya sudah belajar di ilmu fikih, saya belajar. Ya, di fikih saya cek di bab syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Di antara syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Wajib ngadep kiblat ketika melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah, sholat sendirian, sholat jamaah, wajib hukumnya. Kecuali nomor satu, kecuali sholat dalam perjalanan. Yang kedua, sholat syiddatul khauf, dalam suasana genting, dalam kondisi bencana, sholat dalam peperangan. Bahasan yang pertama mau sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Kali-kali ya, cara itu dulu ya. Sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Sunnah apa? Sunnah sembarang. Dalam perjalanan apakah harus disyaratkan perjalanannya 2 marhalah yang memenuhi syaratnya sholat kosong? Enggak, pokok perjalanan. Kita keluar dari tempat kita, dari rumah kita menuju suatu tempat, itu disebut perjalanan. Misalnya ada safar tawil, perjalanan jauh, ada safar wali tahu ya. Safar qasir, perjalanan pendek. Perjalanan pendek sampai itu. Terus yang ketiga syaratnya di atas kendaraan, artinya kendaraannya berjalan. Itu mobil macet di luar, mobil turun, mobil itu melaku. Pokok-pokok yang disebut kendaraan. Berarti kan mungkin bagi diri kita, RKP sih hadir saya ini, atau jamaah yang menyaksikan lewat streaming, siapapun dari kita bisa melakukan sholat seperti ini. Paham ya? Ayo, di Bali yang di Bali, yuk, yang cari bahasa ini. Udah, numpak sepeda motor, yang ini, sambil ini, jam. Terus waktu duha bro, ayo dia bahasa, pulau itu asli ini jam 6 itu ngawali duha bro, kebiasaan sholat isyrok ngawali duha. Isyrok itu kan duha di awal, ya. Ada yang mengatakan isyrok itu bagian dari duha, ada yang mengatakan sholat isyrok itu sholat sendiri. Yang jelas isyrok itu pengertiannya sholat di awal duha. Dari sholat duha sambil jam 9, jam 10 itu yang afdol malah, bukannya di awal-awal seperti ini. Seumpamanya terus ayo ditimbali, kulon itu pokok ngawali hari selalu saya buka dengan sholat isyrok, sholat duha. Seumpama, kemudian kita sampai dengan PNBN ada beberapa sholat yang bisa dirangkap niati. Iya. Apa itu? Sholat istikharah, 2 sholat hajat. Ini kan gandeng sampai sholat mulai iso. Kayak mlebu masjid, sholli sunnah tahiyatul masjid wa istikharah wa hajat. Rakaat. Ganjaran sholat dulu. Kayak mari sholat isya, sholli sunnah ba'diyatul isya'i wal istikharah wal hajat. Rakaat. Sholat dulu enggak ada, masuk ke rakaat. Sholli sunnah tahajud wal istihad. Apa? Wal istikharah wal hajat. Rakaat tadi. Sholli. Ayo mudah. Ini kebiasaan pulau-pulau yang buatan sholat motor terus lalu lorong tak hari itu waduh bukan kesemuakan. Jadi balik ke sana pas jamnya istiqomah sedang sholat udah betul. Itu kan wis sabar dari sini ke Jaliban sudah sabar perjalanan pokok ayo berwudu udah sepeda sholli sunatan duha roh tadi billahi ta'ala Allah Akbar. Itu aku ngadep di tapi ngadep di
Aku saya kira ngadep itu, kadang ngadep itu ada waktu. Ya kan ngadep ngalor kan waktu mati berarti. Ngadep itu, tapi itu semaris. Sembarang ngalor ya alhamdulillah. Ngadep mulut, ngadep itu. Sepanjangnya ngadep itu terus sampai paling tekok gak sampai karena bonagung itu semaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli sunnah qobliyatal badri qodha lillahi ta'ala Allah. Qodha iya mau mungkin ayo keliling keringan keliling wis komat kelas subuh qodha boleh loh sholat kok qodha boleh kok idahnya seperti itu dalam ilmu fikih. Setiap sholat yang berhubungan dengan waktu boleh di qodha. Aturannya kok idahnya sholat yang berhubungan dengan waktu tertentu boleh diqodha. Sholat rawatib, karena rawatib itu sholat yang sing gandeng karo fardu, qobliyah, ba'diyah, waktunya tertentu boleh kan qodha. Duha waktunya tertentu boleh diqodha. Tahajud waktunya tertentu boleh diqodha. Tahiyatul masjid boleh kan diqodha? Tidak, karena berhubungan dengan sebab tertentu. Sholat sunnah wudu boleh kan diqodha? Tidak boleh. Sih berhubungan dengan waktu tertentu. Ayo sholat duha, sholat qobliyah subuh, qodha. Ayo iya, mampunya aku biasa aja itu. Keliling itu sholat satu rakaat tahajud kan, seru banget. Waduh, mampunya nggak lurus dong. Wes tak qodha saya ini selama perjalanan kok piringan jalibar itu. Terus ketemu kira sholat, nggak ada yang tahu. Saya kira berbayar tahu, Insya Allah. Tapi yos, di situ mau nggak usah pengumuman, nggak usah pengumuman. Apalagi sekarang masa-masa seperti ini kita tidak tahu himbauan dari pemerintah apakah nanti akan diterapkan juga di Malang. Wallahu a'lam. Awas aja sekali-sekali. Besok himbauan dari pemerintah setiap keluar diharuskan menggunakan masker. Nanti kan sholat kan harusnya kan berarti kan sholat sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan sholatnya yang di suwe-suwe no. Biasanya sholat dewi lah susu. Ya bukan? Saya ke dua sepeda. Kalau singkeru pengen Gusti Allah kok. Terus baru Fatihah di api no, di pasien no. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau ini cari kan. Sekarang sholat. Ya, tutupi masker. Kemudian lagi hiburan ke depan kita tidak tahu kalau itu diterapkan. Wallahu a'lam. Ini kabar-kabar apakah jadi apa enggak nanti pengembangan sinanya itu PSBB. Macam orang itu PSBB ya? Enggak? Kok PSBB yo? Aku PSBB yo. PSBB. Wah, kalau biasa itu kayak sosial iya pembatasan pembatasan sosial berskala besar. PSBB pembatasan sosial berskala besar. Tempat-tempat kota-kota ditutup, kono mobil plat luar tidak boleh masuk. Kira-kira mobil Umi siap-siap. Mobil Umi, mobil Ibu Sahabat siap-siap. Mobil Mas Hasan barang siap-siap. Iya, plat luar. Mobil Umi plat D, mobil Ibu Sahabat plat L. Mobil Mas Hasan plat apa? S. Nah, siap-siap. Atas agak balik cek. Saya udah sih plat luar ini. Berskala besar, nggak sembarang mobil-mobil dari luar bisa masuk. Mari dulu toko-toko. Tidak semua toko-toko boleh buka. Toko-toko tertentu bahan pokok dodol apa ini, dodol pokok semua, dodol wajan kok tidak boleh tutup. Dodol galas, plastik bisa tutup kan makanan pokok kok. Dodol cilok kan makanan pokok tutup. Tidak ada tahu ke depan. Hari dulu kalau memang itu nanti diterapkan di Malang,
Allah alam, kita mendengar sedang mengajukan apakah setuju atau tidak oleh pusat, Allah alam. Termasuk sepedaan oleh boncengan. Apa sepedaan oleh boncengan? Ya, dewi sepedaan oleh boncengan. Ya, ada cara tertentu. Itu kayak jarak 1 meter kata yo mobil sepedaan boncengan. Masa sing dijudit ngarep ngono ngarep setir supaya dibui kenal pot ngono. Kabur. Kalau boncengan. Apalagi kalau nanti itu terasa, kita malah lebih nyaman. Kayak itu loh, melakukan isi model motor. Iya, iya kan? Lebih nyaman kayak sepeda. Masih ngaruh. Iya, mungkin. Kalau saya seumpama saya keluar dengan istri saya, tapi ingin ngomong, aku ngomong sih nggak buyut. Kalau saya ngomong, nggak sholat. Kalau saya ngomong, kalau dihukum, batal gua. Saya nggak gonceng kan paling bebas. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Jangan kemudian kita aku nggak sholat pola, malah isolat pola. Ya, kalau kita bisa mengambil pelajaran malah sholat pola. Itu masuk bahasa kita ini. Ya, banyak kesempatan kita. Ada kesempatan kayak misal darus Al-Quran itu apalagi di saat orang-orang seperti itu. Ya, di antara hobi-hobi ini kanjeng Nabi, hobi ini para sahabat, jadi Sayyidina Umar, hobinya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Saya sholat ketika orang-orang tidur. Mereka ngomong, aku ngaji ketika kau duduk TV. Itu kan sholat. Ya kan? Kalau gak mau pasti aku kudu ngaji kok enggak sekali waktu kayak waktu tertentu. Aku biasanya kalau TV itu kira jam ini sewengi. Terus jam 10 menit tak kayak ngaji. Mbuh sing ngendi? Semakin kuat pengen melawan nafsu kayak al-ajru di qadri ta'abi. Ganjaranmu tergantung kesel, ganjaranmu tergantung semangat, ganjaran yang akan kita peroleh tergantung bagaimana kita melawan nafsu kita. Gampang nih, foto-foto 10 menit kan biasa blog ini bengi 3 jam. Foto-foto 10 menit, terus aku 10 menit di awal aku tak kayak ngaji sih. Nah, buru-buru karena dulu aku gak kasih ngaji 10 menit aja. Ambil sih, pas belum film pas musuh. Ya, terus terakhir iklan terakhir musuhnya mati pas 10 menit aja ya. Ngaji. Pokok balik-balik kalau dia bulan. Kira-kira apa nih? Ayo rata kayak apa nih? Kayak tinggal 10 menit di awal, ninggal pas iklan, apa ninggal pas musuhnya sekali mati. Kalau pas bakalan itu tak tinggal istirahat 15 menit, tak kayak ngaji saya, tak kayak sholat. Ambil pas injury time, jadi kan, melodi. Ya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Tapi ya, tak terlalu kosoan untuk melawan nafsu. Ya, mumpung itu kalau betul-betul kita mengharapkan bahwa lina Ramadan bi khairin wa afiatin wa salamatin wa lutfin. Ya, bi khairin kondisi lebih baik, wa salamatin selamat, afiat segar waras, wa lutfin. Apa lutfin nanti? Kelembutan Allah. Allah punya sifat latif. Apa latif itu? Maha. Apa maksudnya maha lembut? Latif. Kalau kita ngecek di kamus latif yang namanya Allah. Allah menyimpan hikmah dalam bencana. Allah menyimpan hikmah pelajaran dalam cobaan. Itu makna latif. Salah satu wujud latifnya Allah. Ceritanya Nabi Yusuf ceritanya Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dikucilkan oleh saudaranya sampai ke sumur. Setelah itu begini ya Allah, tadi perdana menteri, bukan jadi raja, tadi perdana menteri menguasai. Mari wes pakai kelebihan Nabi Yusuf dapatkan. Tadi wong penting, tadi wong top sak negara waktu itu. Kan kita diungkap ya siap-siap kudu belum disebut sumur barang kan. Itu ada latifnya itu. Latif sifat latifnya termasuk dengan penyebaran
kita dibatasi, tapi lapo-lapo gak iso lapo-lapo iso, kayak belum mau buka, memang lo asli, kayak lapo-lapo belum mau buka. Jadi apapun yang kita lakukan, masuk bahasan pengajian kita tentang tadarus Al-Quran, ya gak iso boleh kelompok besar ya kelompok kecil, kan mesti punya kawan akrab di pondok. Kita mungkin yang di kampung yang menyaksikan kalau mungkin punya kawan. Foto-foto dodolan ini bisa jadi ayo wis kayak sampai masjid foto-foto iso dodolan ini jogo. Oh buktinya ada kok, bukan yang pertama dan bukan perkara sulit, buktinya ada. Belum seminggu yang lalu, sekali lagi belum seminggu yang lalu aku ketemu wong dodolan foto Quran itu belum seminggu yang lalu. Belum mau dari bacaan ya sebelumnya itu biasa, belum foto Quran mengikat iso jajan dodolan. Ayo mas tak woco bukaan ayat ini, aku moco sampai kajian moco ayat per ayat bisa ya, tinggal dikembalikan pada diri kita masing-masing. Gelem opo gak gelem iku bahasa Arab apa? Oh gak gelem bahasa Arab. Oh apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man. Ayo gak gelem itu apa? Tinggal pada saya kembalikan pada diri kita masing-masing. Semoga demikian bisa kami sampaikan pada pengajian pada hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah SWT. Semoga Allah selalu membimbing kita semuanya menjaga iman Islam kita dan keluarga kita masing-masing. Mungkin insya Allah tarik ilmu, umur, rezeki, barokah. Semoga kita semuanya diselamatkan min afati dunya wa adzabil akhirah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya juga Sya'ban ini. Semoga hati kita diperkenankan oleh Allah untuk selalu mengagungkan syiar-syiar agama Allah, mengagungkan kalam Allah, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan sholawat atas beliau karena ini juga merupakan bulan sholawat. Semoga Allah perkenankan kita semuanya bisa sama-sama ziarah kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah sana dalam ibadah haji maupun umroh. Semoga Allah SWT menjaga keimanan, menjaga keislaman, menjaga kesehatan kita semuanya dan keluarga kita masing-masing. Dan jika sudah waktunya kita kembali kepada Allah, tetap dalam perlindungan dan bimbingan Allah dalam kondisi iman Islam husnul khotimah.
وهب لنا واسعات القلوب بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والبشر والصوفي الهني وهابي الأولي، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا والعمل خالصا وكل حسن تعلم وتلاوة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في خير وعافية وسلامة ولطف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة يا الله. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا والجماعة والطلبة زيارة مكة والمدينة في كل سنة يا الله. اللهم ارزقنا توبة نصوحة تزكنا بها قلبا وجسما وروحا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، محققين بحقائقها يا رب يا غوثا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.